Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ayo duduk yang manis dan simaklah video ini sampai selesai ya, agar pembelajaran ini mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Check it out. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Contohnya itu seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Sekarang mari kita membaca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak baca ulang kembali teks eksplanasi yang tadi, kemudian tuliskan informasi yang penting pada teks tersebut di dalam diagram dengan sesuai urutan paragraf. Nah, untuk mencari informasi yang penting pada teks eksplanasi itu ada caranya loh. Nah, yang pertama itu ada 5W 1H. Ada yang udah tahu apa itu 5W 1H? Di 5W 1H itu yaitu H-nya ada 1, 5-nya ada W. Nah, yang pertama when, why, who, where, what. Nah, yang satunya yaitu ada how. Nah, jadi begitu anak-anak. Ada diagram yang pertama yaitu ada topik masalah yang terdapat pada paragraf yang pertama, yaitu penemuan televisi oleh John Logie Baird. Nah, yang kedua ada deret penjelas yang terdapat pada paragraf yang kedua, yaitu prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik.
Nah, sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Dan masih dalam deret penjelas, itu pada paragraf ketiga, televisi berfungsi sebagai penerima siaran video atau audio dari jarak jauh. Nah, oleh karena itu, penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Yang terakhir, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu terdapat pada paragraf keempat. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, coba perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang bercetak miring pada teks yang tadi. Kemudian tuliskan pada kolom yang ada di samping ini untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Ini adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat, yang pertama yaitu pengaruh positif bagi pendidikan, yaitu mudah menemukan ide atau mengembangkan keterampilan. Yang kedua, mudah menemukan tempat-tempat bimbel yang bagus. Dan yang ketiga, sebagai sarana belajar tambahan di rumah. Kemudian, pengaruh negatif bagi pendidikan. Yang pertama, mengurangi waktu belajar. Yang kedua, anak-anak tidur larut malam dan itu menyebabkan datangnya segala penyakit dan bahkan datang terlambat ketika pergi ke sekolah. Dan yang ketiga, tidak mengerjakan PR karena asyik nonton TV. Tadi pengaruh positif dan negatif bagi pendidikan. Nah, sekarang pengaruh positif dan negatif bagi ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengaruh positifnya itu cepat mendapatkan informasi tentang penemuan-penemuan baru dari berbagai belahan dunia. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu terlalu sering menonton TV banyak membuang waktu sehingga kita menjadi lupa bahwa tujuan dan menonton televisi itu adalah untuk mencari pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang ada di belahan dunia. Nah, anak-anak, sebagaimana halnya televisi yang menggunakan energi listrik, lampu-lampu yang ada di rumah kita juga menggunakan energi listrik. Nah, jadi kali ini kita akan merangkai paralel lampu sederhana dengan menggunakan energi dari baterai. Nah, anak-anak, sekarang coba kita periksa atau cek kembali bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk merangkai rangkaian paralel. Nah, di sini ada sedikit petunjuk bagaimana kita cara merangkai paralel sederhana dengan benar. Rangkaian paralel itu berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya pun akan tetap berfungsi tanpa ada gangguan sama sekali. Untuk mengetahui bagaimana cara kita merangkai paralel sederhana, yuk kita tonton video yang ada ini terlebih dahulu. Halo teman-teman dan adik-adik. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyusun rangkaian kelistrikan. Perlu diketahui susunan rangkaian kelistrikan ada beberapa cara. Yang pertama seri, yang kedua paralel, ketiga gabungan dari seri dan paralel. Di sini saya akan membahas susunan rangkaian paralel saja. Seperti apa? Simak terus videonya. Hal pertama yang perlu disiapkan, kabel. Secukupnya saja, 5 bohlam atau fitting, lampu bohlam kecil,
Ini ukuran 2,5 volt. Saklar on off. Rumah baterai. Baterai 1,5 volt, 2 buah. Oke, seperti ini rangkaian paralelnya. Saya menggunakan 2 buah baterai yang dirangkai secara seri. Di sini saya hanya menggunakan 1 saklar saja untuk memutus dan menghubungkan arus. Di sini saya menggunakan 2 buah lampu yang dirangkai secara paralel. Setiap sambungan kabel yang ada di rangkaian ini hanya dililit saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Anak-anak, bagaimana dari video yang Ibu berikan tadi? Apakah anak-anak bisa memahaminya? Bagaimana cara merangkai rangkaian paralel sederhana? Tentu saja anak-anak bisa memahaminya. Jadi sekarang anak-anak bisa membuat rangkaian paralel sederhana di rumah bersama orang tua. Anak-anak dapat membuat lampu rangkaian paralel dengan berdasarkan rancangan tersebut. Ikuti panduan keselamatan bekerja yang sudah kita bahas dari pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan pekerjaan, anak-anak buatlah laporan hasil dari percobaan tadi, yaitu membuat rangkaian paralel sederhana yang sudah kalian lakukan. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga anak-anak dalam mempelajari pelajaran hari ini menjadi paham dan jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu, serta selalu semangat. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam memberi materi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.